wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Wulandari dari kelompok 5. Di video materi ini akan membahas mengenai anggaran biaya variabel. Saya akan memulai pembahasan ini dengan pengenalan dasar tentang apa itu anggaran biaya variabel, mengenai pengertiannya, komponen apa saja yang ada dalam anggaran variabel, serta kelebihannya. Lalu teman-teman saya dari kelompok 5 akan melanjutkan dengan membahas aspek-aspek lainnya secara lebih mendalam. Oke, lanjut pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari anggaran biaya variabel. Anggaran variabel adalah suatu pendekatan dalam perencanaan anggaran di mana jumlah dana yang dialokasikan untuk berbagai pos atau aktivitas dapat berubah-ubah sesuai dengan tingkat aktivitas atau volume produksinya. Jadi apabila jumlah produksi bertambah, jumlah dana yang dialokasikan bisa saja bertambah juga, maupun sebaliknya. Yang kedua, kita akan bahas apa saja komponen anggaran variabel, yaitu ada biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah pengeluaran yang tidak berubah meskipun tingkat aktivitas berfluktuasi. Contoh dari biaya tetap termasuk sewa gedung, gaji manajer tetap, dan asuransi. Biaya ini tetap konstan dalam jangka pendek. Sedangkan biaya variabel yaitu biaya yang berubah secara langsung proporsional dengan tingkat aktivitas atau volume produksi. Contoh biaya variabel termasuk bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya listrik untuk produksi. Selanjutnya, biaya variabel memiliki kelebihan dan kekurangan. Apa saja kelebihan dari biaya variabel? Yang pertama, pengendalian biaya yang lebih baik. Maksudnya adalah dengan memisahkan biaya tetap dan variabel, perusahaan dapat mudah mengidentifikasi dan mengendalikan biaya yang berubah sesuai dengan tingkat aktivitas. Yang kedua, yaitu penentuan harga yang efektif. Dengan memahami biaya variabel per unit, membantu dalam penetapan harga yang lebih baik akurat dan memastikan bahwa harga jual mencakup semua biaya variabel dan memberikan kontribusi terhadap biaya tetap dan keuntungan. Yang ketiga adalah analisis break-even. Maksudnya adalah biaya variabel memudahkan analisis titik impas atau break-even point yang membantu perusahaan memahami berapa banyak unit yang perlu dijual untuk menutupi semua biaya dan mulai menghasilkan keuntungan. Perkenalkan, nama saya Kaisal Fadri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kelemahan dari biaya variabel. Yang pertama itu ketidakstabilan biaya. Biaya variabel dapat berfluktuasi dengan perubahan dalam volume produksi atau penjualan yang dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam pengeluaran dan kesulitan dalam perencanaan jangka panjang. Lalu yang kedua ada kompleksitas pengelolaan. Mengelola biaya variabel memerlukan pengawasan yang lebih ketat dan analisis yang terus-menerus. Lalu yang ketiga ada kesulitan dalam peramalan, yaitu meramalkan biaya variabel bisa menjadi tantangan terutama jika berfluktuasi yang signifikan dalam harga bahan baku atau biaya tenaga kerja. Selanjutnya kita akan masuk ke materi manfaat informasi biaya variabel. Dengan pengeluaran dikelompokkan menurut perilakunya pada kaitannya terhadap pergerakan kegiatan korporasi. Catatan finansial yang dibuat sesuai model biaya variabel berguna untuk pimpinan, yaitu yang pertama merencanakan keuntungan jangka pendek, lalu yang kedua mengontrol pengeluaran, dan yang ketiga adalah selanjutnya kita akan masuk ke materi penentuan biaya overhead pabrik dalam biaya variabel. Dalam biaya variabel, output hanya dibebankan ongkos produksi variabel yang meliputi antara lain yang pertama adalah beban bahan baku, yang kedua beban pekerja langsung, lalu yang ketiga beban overhead variabel. Penyusunan anggaran variabel memakai biaya variabel untuk menetapkan harga pokok produksinya. Tarif overhead yang diperhitungkan terhadap output meliputi tarif overhead variabel, di mana beban overhead sebenarnya diperhitungkan terhadap output meliputi beban overhead aktual yang berperilaku variabel saja. Selanjutnya ada elemen berpengaruh terhadap variabilitas anggaran. Yang pertama ada unit kegiatan. Unit kegiatan adalah faktor atau indikator yang digunakan untuk mengatur atau volume produksi dalam proses bisnis. Variabilitas anggaran dapat diukur berdasarkan unit kegiatan. Yang pertama ada jam mesin langsung, yang kedua ada jam kerja langsung,
Yang ketiga, jam reparasi langsung. Dan yang keempat, kilowatt per jam. Selanjutnya yang kedua ada menentukan relevant range. Relevant range adalah rentang aktivitas atau volume produksi di mana biaya variabel dan biaya tetap dianggap konstan. Menentukan relevant range ini adalah langkah yang penting dalam merencanakan anggaran variabel, karena anggaran tersebut hanya relevan dalam rentang aktivitas ini. Selanjutnya ada proses penyusunan anggaran variabel. Yang pertama adalah identifikasi biaya. Klasifikasikan semua biaya ke dalam biaya tetap dan variabel. Yang kedua ada perkiraan volume aktivitas. Tentukan volume aktivitas yang diharapkan seperti unit produksi atau penjualan. Yang ketiga ada perhitungan biaya. Hitung biaya total berdasarkan volume aktivitas yang diharapkan. Dan yang terakhir ada penyusunan anggaran. Gabungkan semua biaya yang telah dihitung untuk membentuk anggaran total. Anggaran ini harus mencerminkan berbagai tingkat aktivitas.